Keuskupan Jayapura adalah salah satu keuskupan di Indonesia, serta merupakan keuskupan sufragan dari Provinsi Gerejawi yang dalam kesatuan dengan Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Agats, Keuskupan Manokwari Sorong, dan Keuskupan Timika. Wilayah keuskupan ini mencakup sebagian Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan 3 distrik di Kabupaten Mamberamo Raya serta seluruh wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Keuskupan ini berbatasan dengan Keuskupan Vanimo Papua Nugini di sebelah timur, Keuskupan Agung Merauke di sebelah selatan, dan Keuskupan Timika di sebelah barat. Keuskupan Jayapura bermula sebagai prefektur apostolik Hollandia pada tanggal 12 Mei 1949, memisahkan diri dari Vikariat Apostolik Nugini Belanda. Lantas ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik Hollandia pada tanggal 14 Juni 1954. Kemudian, pada tanggal 28 Juni 1963 berganti nama menjadi Vikariat Apostolik Kota Baru. Pada tanggal 12 Juni 1964, kembali berganti nama menjadi Vikariat Apostolik Sukarnapura. 2 tahun kemudian, pada 15 November 1966 berganti nama menjadi Keuskupan Sukarnapura. Selanjutnya, pada tanggal 25 April 1969 berganti nama menjadi Keuskupan Jajapura. Dan pada tanggal 22 Agustus 1973 berganti nama menggunakan ejaan yang disempurnakan menjadi Keuskupan Jayapura hingga sekarang. Kepemimpinan wilayah ini pada mulanya oleh Pater Oscar Kremers OFM sebagai prefek apostolik tahun 1949 hingga 1954 dan administrator apostolik tahun 1954 hingga 1956. Dilanjutkan oleh Pater Rudolf Joseph Manfred Staverman OFM sebagai Vikaris Apostolik tahun 1956 hingga 1966. Ketika menjadi keuskupan baru, Monsinyur Staverman tetap memimpin hingga tahun 1972. Kemudian Monsinyur Herman Ferdinandus Maria Meninghoff OFM ditunjuk untuk meneruskan karya penggembalaan Monsinyur Staverman hingga tahun 1997. Lalu diteruskan oleh Monsinyur Leo Laba Lajar OFM sampai dengan tanggal 29 Oktober tahun 2022. Sejak saat itu hingga sekarang, Keuskupan Jayapura digembalakan oleh Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu. Ego vobiscum sum. Kata-kata Yesus inilah yang menjadi moto tahbisan Monsinyur Yan. Keuskupan Jayapura terdiri dari 28 paroki dan 2 kuasi paroki yang tersebar di 4 wilayah yakni Dekanat Jayapura, Dekanat Kerom, Dekanat Pegunungan Tengah, dan Dekanat Pegunungan Bintang. Hingga akhir tahun 2023, jumlah umat di keuskupan ini mencapai 91.386 jiwa. Sedangkan pelayan umat terdiri dari 37 imam diosesan dan 1 imam diperbantukan dari keuskupan lain, serta para imam dari OFM, OSA, SVD, MSC, dan OFM Kapusin. Keuskupan Jayapura juga dilayani oleh para biarawati dari kongregasi FSGM, SJMJ, KSFL, OSU, PRR, DSY, dan SSPS. Gereja Papua sangat memperhatikan pendidikan dan kesehatan. Keuskupan Jayapura mendirikan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik YPPK untuk mengelola pendidikan jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Keuskupan juga mendirikan Yayasan Lumen Fidei Papua yang mengelola SMAK Seminari Santo Fransiskus Asisi Wana dan STPK Santo Yohanes Rasul. Yayasan Sekolah Tinggi Teologi Katolik STTK yang mengelola STFT Fajar Timur Abepura, serta Seminari Menengah Santo Fransiskus Asisi Wana dan Seminari Tinggi Interdiosesan Yerusalem Baru Jayapura.
Di bidang kesehatan, Keuskupan mendirikan Yayasan Dian Harapan yang mengelola rumah sakit Dian Harapan serta hospis bagi penderita HIV/AIDS. Ada pula PT Duta Damai yang mengelola Provita Hospital. Di bidang sosial, Keuskupan mendirikan maskapai PT AMA untuk menangani penerbangan perintis. Yayasan Putri Kerahiman Papua yang mengelola panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu, serta membangun asrama-asrama bagi pelajar dan mahasiswa. Keadaan umat yang terdiri dari berbagai etnis memungkinkan terbentuknya berbagai macam komunitas etnis baik Papua maupun dari luar Papua. Dalam keanekaragaman ini, gereja memberi tempat bagi ekspresi atau ungkapan kebudayaan tiap daerah dalam perayaan liturgi sehingga ada perayaan Ekaristi bernuansa Nusantara. Selain itu, gereja secara khusus mengadakan perayaan Ekaristi dengan bernuansa budaya Papua. Di beberapa paroki, perayaan bernuansa Papua sudah ditetapkan pelaksanaannya setahun sekali atau dalam bentuk lain. Tiap kelompok kor yang bertugas menyanyikan lagu-lagu Papua dalam perayaan Ekaristi tiap minggu atau dalam perayaan Pentakosta. Selain itu, ada beberapa nilai budaya Papua diangkat dalam membangun kehidupan menggereja, misalnya Lukatok dari Wamena, Eba Mukai dari Paniai seringkali dipakai dalam penggalangan dana pembangunan gereja dan lain-lain. Keuskupan Jayapura baru saja mendapat uskup baru. Perubahan kepemimpinan ini terjadi di tengah perubahan kehidupan menggereja di Keuskupan Jayapura, baik karena perubahan kehidupan menggereja umat dan ajakan-ajakan untuk membaharui diri maupun karena tantangan baru secara lokal dan universal. Dalam situasi itu, Keuskupan Jayapura perlu menentukan lagi cara baru menggereja, arah pastoral dan kebijakan-kebijakan pastoralnya. Sejak ditahbiskan hingga awal tahun 2024, Monsinyur Yan melaksanakan kunjungan kanonik setiap paroki untuk mendengar dan melihat permasalahan yang sedang terjadi di tingkat umat. Monsinyur Yan mendengar bahwa ada banyak masalah dan banyak konflik. Masalah muncul dalam kehidupan iman, karya paroki, juga masalah menyangkut unit karya pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, dan politik. Termasuk konflik-konflik yang terjadi pada akhir-akhir ini di seluruh Papua, misalnya konflik yang terjadi di Pegunungan Bintang Paniai Meibrat atau di Nduga. Pada waktu kunjungan kanonik saya pada tahun 2023, saya menemukan banyak masalah dan saya dengar banyak masalah, banyak konflik. Lalu saya pulang pada bulan Mei 2024 ini, saya mencanangkan Sinode Keuskupan Jayapura menuju 2026. Kenapa terjadi dalam 2 tahun? Tahun 2024 ini kami mau melihat sekaligus mengevaluasi visi misi gereja mandiri yang misioner. Itu visi misi yang dilaksanakan atau berlaku pada masa penggembalaan uskup terdahulu, Monsinyur Leo Laba Lajar OFM. Sekarang visi misi ini memang harus berakhir dan setelah saya jadi uskup, ya saya mau supaya ada visi misi lagi. Ini harus dirumuskan kembali menjadi suatu arah baru Keuskupan Jayapura. Sehingga saya mengajak umat bersama hierarki agar supaya visi misi itu diperbaharui dan dihubungkan, dikaitkan dengan visi misi gereja sinodal dengan fokus pada persekutuan, partisipasi, dan misioner. Nanti setelah dijalani proses sinode ini, tahun 2024 dan tahun 2025, tahun 2026 awal itu baru jelas visi misi dalam masa penggembalaan dari saya, Monsinyur Januarius Theophilus Matopayo.